dengan vitamin radikal lagi dia akan bergabung sehingga menjadi tidak radikal ya. Ini vitamin E ya. Kemudian vitamin E juga sebagai kofaktor ya. Sebagai kofaktor beberapa enzim-enzim enzim-enzim yang terkait metabolisme lipid ya. Kemudian dia kecil sositasnya, ini sumbernya ya ada di sayuran ya, ada buah-buahan, ada di ikan beberapa ya. Vitamin K ini kecil sebetulnya, tapi kita butuh untuk pembekuan darah ya, karena kita butuh pembekuan protombin biasanya. Vitamin K dari makanan dapat ya. Ini bentuk ini adalah di tubuh kita metabolismenya ya. Ini ya dia sebagai protombin ya, pembekuan darah. Defisiensi ya pasti akan terkait dengan apa namanya akan mengalami pembekuan darah ya. Ini ya di beberapa sayuran hijau ada brokoli ya, ada apa selada ya, sereal ya, ini contoh sumbernya. Nah ini ada banyak ya, ini sebenarnya nanti bisa dibaca ya. Intinya adalah kalau yang B kompleks ini umumnya adalah penyerapannya ini di usus halus sama dengan penyerapan dari glukosa, galaktosa, fruktosa ya. Kemudian sumbernya ini umumnya adalah dari sayuran buah-buahan ya, dan dia umumnya adalah terkait dengan metabolisme dari eh, dia sebagai koenzim ya, koenzim dari enzim-enzim yang terkait dengan metabolisme karbohidrat dan protein biasanya. Ini B1 ya. Eh, bentuk aktifnya adalah tiamin difosfat, TPP. Kemudian dia terkait dengan ini nih, dia sebagai koenzim untuk enzim biogenesis metabolik karbohidrat di asam di TCA ya, siklus Krebs. Kemudian di pengusaha pathway juga di sini. Defisiensinya menyebabkan ini ya penyakit kaki gajah saya pernah terjadi di awal tadi ya. Di kita pernah ada kejadian karena memang sumber utamanya adalah dari bekatul biasanya ya. Jadi kalau kalau kita konsumsi nasi ya, idealnya adalah jangan putih ya, jangan 2 kali sosok, sekali sosok ya. Jadi masih ada apa namanya, masih ada lapisan coklatnya di situ ya. Kemudian ini B1 sumbernya ya, ini B2 riboflavin ya, ini adalah FAD yang saya tadi cerita ya. Kita udah pernah kenal kan ada FAD, NAD ya. Kita ada FADH, NADH ini kan yang salah satu metabolit yang kita dapat ketika metabolisme dari glikolisis ya. FADH, NADH ini adalah sebenarnya enzim ya. Ini adalah FMN ya, FAD ya, sama sebenarnya ya. Kemudian ini ya, tadi disampaikan terkait dengan beberapa enzim-enzim yang dia apa namanya ATP biasanya ya. eh, ada di glikolisis, siklus Krebs ya di sana ya. Oke, kemudian tadi udah kita bahas ya, dia lebih ke apa? Kulit biasanya ya sama mulut yang retak tuh biasanya ya. Kemudian vitamin B3 niacin ya. Ini terkait dengan eh, metabolisme dari lipid ya, niacin, nikotinamid ya. Ini NAD sebenarnya NADH. Tadi kan FAD ini NADH ya. Kita pernah kenal juga kan metabolisme lipid ya, metabolisme karbohidrat ya, glikolisis NADPH ya. Ingat ketika biosintesis lipid itu adalah NADPH, NADH ya. Beta oksidasi juga akan dapat NADH, FADH ya. Jadi terkait dengan oke, ini B3, ini B5 ya, pantotenat.
Ini dia sebenarnya disusun oleh alanin ya sama pantoik asid ya. Alanin ini adalah asam amino ya. Kemudian dia sebagai koenzim ya, koenzim pembentukan kolesterol, asam lemak ya. Ini adalah fungsinya. Kemudian sumbernya ada di buah-buahan ya, brokoli, alpukat. Lalu vitamin B6 ya, ini adalah pyridoxal ya. Lalu ini B6 ya, B6 ini adalah eh, triptopan ya. Ini adalah untuk metabolisme di protein biasanya ya. Efisiensinya ke kulit biasanya ya, sumbernya B7 biotin. Ini terkait dengan sama juga ya, dia juga sebagai koenzim juga ya, koenzim juga, terutama terkait dengan apa namanya metabolisme asam amino ya. Asam folat ini adalah enzim yang protein apa vitamin terkait dengan beberapa metabolisme eh, apa asam apa namanya metabolisme asam amino ya. Ini juga salah satu vitamin yang diberikan pada ibu hamil biasanya ya, karena memang kita butuh folat ketika di semester awal kehamilan ya, itu terutama pembentukan ini tempurung kepala ya. Jadi kalau ada namanya misalkan bayi-bayi yang dia kena apa namanya ini nih ya, dia akan menyebabkan apa namanya kelainan ya di tempurung kepala dari bayinya nanti biasanya. Kalau kekurangan folat ini ya. Brokoli atau salad itu banyak folat. Ini B12. B12 ini adalah vitamin yang dibutuhkan untuk pembentukan dari hemoglobin ya. Dan dia sifatnya adalah esensial. Ya, ini penting ya kalau lihat eh sama orang anemia dia minum minum vitamin ada dua isinya adalah B12 sama Fe biasanya ya sebagai simulator dari hemoglobin. Ini B12 ya, dia adalah untuk eritrosit ya, anemia ya. Kemudian ini penyerapan B12 ya, dia bisa diserap di lambung sedikit sama sedikit juga di usus halus ya. Itu penyerapan dari B12 khusus B12. Ini ya, obalamin dari lambung ya, dia akan diserap ya, diserap di lambung sedikit di sini ya. Diserap juga nanti di usus halus ini masuk ke dalam darah ya. Jadi dia akan masuk ke dalam sumsum tulang untuk pembentukan dari program hemoglobin. Vitamin C kita udah banyak kenal ini sebenarnya ya, terutama didapat dari buah-buahan. Kemudian dia kofaktor ya dan juga sebagian antioksidan ya, terutama sebagai ini nih ya, sebagai penangkap radikal bebas. Oke, ini defisiensinya lebih ke apa namanya? Bisa ke hati ya, bisa ke kulit ya. Kemudian ini adalah bagaimana vitamin C itu nanti bisa sebagai uh, vitamin E ya, dia akan menangkap radikal bebas ya, sehingga akan mengubah menjadi vitamin E radikal. Nah, vitamin E radikal nanti akan ditangkap vitamin T sehingga akan menjadi vitamin E tidak radikal lagi ya. Ini adalah fungsi vitamin C nih ya. Akibatnya vitamin C akan jadi radikal. Gini ya, ini adalah vitamin C itu punya fungsi untuk menangkap vitamin C, vitamin E radikal menjadi tidak radikal ya, atau juga ini ya mereduksi enzim GSH ya menjadi yang teroksidasi. Oke, itu ya untuk vitamin C ya, untuk vitamin ya, untuk metabolismenya. Jadi kalau kita lihat dari atas tadi ya, kesimpulannya apa? Bahwa vitamin ini umum adalah metabolismenya ada di usus halus ya, kecuali vitamin B12 ya memang dia sebagian kecil ada diserap juga di lambung ya. Penyerapan dalam
usus halus itu tergantung dari karakternya, ya. Kalau vitaminnya adalah yang larut dalam lemak, ya, A, D, E, K, maka penyerapannya sama dengan penyerapan dari lipid, ya. Dia akan masuk lewat jalur limfatik, ya, kilomikron, ya, nanti dalam darah dia tidak akan bebas, ya. Dia akan terikat dengan protein tertentu, ya. Vitamin A binding protein, vitamin D binding protein, vitamin E binding protein, ya. Karena berkata dia lautan lemak kan. Jadi pasti harus terikat dengan protein tertentu, ya. Nah, kalau vitamin-vitamin B kompleks, vitamin D yang larut dalam H2O, dia nanti akan eh, larut dalam H2O, ya, maka penyerapannya juga sama dengan penyerapan dari glukosa, galaktosa, fruktosa, ya. Dia nanti akan langsung diserap dari usus halus masuk ke dalam darah langsung, ya. Nah, menariknya memang kalau yang vitamin-vitamin lemak itu nanti dia punya simpanan, ya. Sementara kalau vitamin yang laut air itu cenderungnya adalah dirilis langsung lewat ginjal kalau kelebihan, ya. Kemudian kecenderungannya, ya, umumnya vitamin ini punya fungsi sebagai koenzim, ya, stimulator dari enzim, ya, utamanya adalah enzim-enzim yang terkait dengan metabolisme karbohidrat, protein, lipid, ya. Case yang lain juga dia juga punya fungsi sebagai sistem saraf, ya. Ada juga beberapa yang buat imun, ya, seperti vitamin D, dan juga mata untuk vitamin A, ya, dan juga untuk apa namanya, sel darah merah, ya, ada B12, ya, eh, kemudian ada B12 utamanya. Ada lagi yang satu lagi vitamin K adalah untuk pembekuan darah, ya. Jadi vitamin ini dalam tubuh kita juga nggak banyak butuhnya, ya, rentangnya hanya miligram-miligram, ya. Tapi kita butuh, ya, karena kalau berkurang nanti kita ada satu mekanisme yang nggak bisa kita kerjakan, ya, terutama terkait dengan tadi sebagai koenzim tadi, ya. Oke, baik, itu dari saya untuk materi hari ini, ya. Kita punya waktu masih banyak sebenarnya. Nanti kita akan saya nanti akan share tugasnya, ya. Saya tugas. Kalau Pak Batia tugasnya kelompok apa individu? Pak Batia tugasnya Kelompok, Pak. satu kelas berapa kelompok satu kelas? Hmm? Biasanya satu kelompok tuh isinya 3 sampai 4 gitu, Pak. Oh gitu. Jadi banyak kelompoknya. Oke, nanti nanti saya ada case study, ya. Nanti ada case study, ya. Nanti sebenarnya untuk dibahas terkait dengan case study-nya. Nanti akan selesai di grup PJ, ya, terkait dengan case study-nya untuk penugasan di vitamin, ya. Itu vitamin, ya, materinya. Kita nanti minggu depan saya ada minggu depan kita coba 2 kali aja biar tuntas materinya, ya. Ada mineral, satu lagi polifenol, ya. Mineral itu ya sama sih, nanti kita akan fokus ke yang makro terutama, ya. Ada kalsium, ada Fe, ya. Kalau kalsium kan selain juga buat tulang, dia juga sebagai messenger, ya. Salah satu fungsinya adalah untuk otot, ya. Kontraksi, relaksasi itu adanya kalsium. Kalau kalsium yang nggak ada nggak bisa bergerak, ya. Fe ini juga kita butuh untuk apa namanya, untuk ferritin, ya, itu untuk heme, ya, hemoglobin, tentang heme dan globin, pembentukan sel darah merah, ya. Kita kan lihat bagaimana mekanisme pembentukannya, ya. Fe, Zn itu adalah untuk apa namanya, dia adalah kofaktor. Kalau Zn, Mg, ya, juga kofaktor juga, ya. Kita kan bahas itu minggu depan sama polifenol. Itu selesai materi saya. Nanti mungkin saya lanjut dengan Bu Bulan, ya. Itu saya sih belum, ya pasti sih UTS saya tidak akan masuk, ya, karena saya belum selesai materinya. Coba tanya Bapak dia apakah ada ujian apa enggak untuk UTS minggu depan, ya. Kalau nggak ada minggu depan, ya kita ganti dengan kuliahnya minggu depan kalau nggak ada UTS ini, ya. Baik, itu dari saya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada, Pak. Ya, silakan Jamal. Izin tanya ya, Pak. Ya.
Jadi begini Pak, ini tentang vitamin C dan vitamin E. Hmm. Vitamin E dan vitamin C kan bisa kita bilang itu anti radikal ya Pak. Ya, Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi itu vitamin E itu menjinakkan radikal bebas, setelah itu menjadi semi radikal, terus habis itu nanti dijinakkan lagi sama vitamin C gitu. ya. Nah, apakah mekanisme ini nggak bisa gitu Pak, vitamin C langsung menjinakkan radikal bebas? Bentar, saya vitamin C dan E ya. Saya cari gambarnya dulu yang enak. Gambar yang itu. Ini, saya share screen ya. Share screen. Jadi ini nih ya. Kita lihat di sini. Ini network show communication nih ya antara vitamin. Bentar, ya. Nah, di sini ya di sini adalah vitamin E ini punya kemampuan ya untuk menangkap radikal lipid ya. Radikal lipid ini sebenarnya radikal lipid ya. Akibatnya adalah ketika lipid radikal ditangkap oleh vitamin E ya, maka vitamin lipidnya menjadi tidak radikal. Artinya gini, si vitamin E-nya akan memberikan hanya ini adalah ke lipid radikal ya, sehingga dia akan menjadi ROH di sini ya, nggak jadi nggak radikal lipidnya ya, jadi dia akan menghentikan oksidasi lipid di sini sehingga lipidnya nggak jadi nggak radikal. Nah, tapi akibatnya apa? Akibatnya adalah vitamin E-nya ini berubah dari yang nggak radikal menjadi radikal di sini. Nah, oleh karena itu nanti itu ada vitamin C yang dia akan membantu ya mengubah vitamin C, vitamin E radikal menjadi tidak radikal di sini. Balik ya, kebalikannya. Nah, akibatnya kebalik. Akibatnya yang radikal siapa? Vitamin C radikal jadi radikal. Dari ascorbat biasa menjadi ascorbat radikal di sini. Ya, nanti dia akan dengan enzim-enzim glutathione ya, glutathione nanti dia akan diubah kembali nih di tubuh kita nih. Ini tubuh kita punya nih, tubuh kita. Ya, tubuh kita punya ya glutathione sehingga dia bisa mengubah dari vitamin C tidak radikal jadi menjadi vitamin C radikal menjadi nggak radikal. Ya, jadi ini tubuh kita punya mekanisme nih sebenarnya. Jadi yang dua ini adalah lewat yang kita konsumsi ya. Vitamin E tidak jadi radikal dengan vitamin C jadi nggak radikal. Akibatnya vitamin C jadi radikal, ya. Tapi dengan adanya enzim eh, glutathione peroxidase, ya, dia akan diubah menjadi vitamin C yang tidak radikal lagi, ya. Jadi normal kembali di sini. Jadi tubuh kita punya enzim nih. Makanya kalau kalau kita nanti lihat-lihat beberapa aktivitas antioksidan di tikus, ya, kadang-kala dia juga mengecek aktivitas dari enzim-enzim FOD, katalase. Enzim-enzim memang dia enzim antioksidan ya, ada tiga. FOD, katalase, sama glutathione biasanya. Itu enzim-enzimnya kita cek sebagai apakah yang kita konsumsi ini bisa mensimulasi aktivitas dari enzim-enzim antioksidan. Ya, jadi vitamin C radikal nanti bisa dikendalikan dengan enzim-enzim antioksidan yang ada di tubuh kita. Ya, jadi akhirnya sih jadi nggak radikal. Ya, jadi gitu. Jadi vitamin E ada lipid radikal dikendalikan oleh vitamin E, vitamin E radikal dikendalikan oleh vitamin C, vitamin C radikal dikendalikan oleh enzim-enzim di tubuh kita yang memang dia enzimnya antioksidan sifatnya. Ya, gitu Jamal. Ini jadi makanya ini saya kalau kalau melihat gitu sanksi di Google ada semua nih. Kita tinggal klik aja nih. Korelasi vitamin E, vitamin C itu ada semua di sini. Hubungannya apa, ininya apa ya. Jadi eh tinggal kata kunci-kunci aja yang penting sebenarnya. Ya. Apalagi sekarang kalau yang enak udah ada banyak gambar-gambar kan. Jadi saya langsung aja ke gambar nih, nggak usah lihat narasinya ya. Kalau narasi juga pusing. Tuh gambar kan bisa lebih menjelaskan bagaimana hubungannya, bagaimana interaksinya, korelasinya ya. Jadi di Google ada semua sebenarnya. Kalau kita mau cari ya. Ini misalkan ya, ini juga sama nih. Ini dengan perkataan yang lain nih, ini juga sama.
ya. Bahwa apa namanya? Ini kan lipid radikal ya. Ini adalah vitamin E nih. Vitamin E jadi ininya jadi apa? Tidak radikal ya, tapi jadi radikal. Vitamin C di sini ya. Jadi ini sama sebenarnya tapi dengan cara yang lain penggambarannya. Gitu jangan. Jadi hubungannya ada vitamin apa lipid radikal dikendalikan oleh vitamin E jadi vitamin E radikal, vitamin E dikendalikan oleh vitamin C jadi vitamin C radikal, maka nanti yang C radikal dikendalikan oleh enzim-enzim antioksidan yang ada di tubuh kita. Gitu, Jamal. Penjelasannya begitu. Ya. Baik Bapak, tapi yang saya penasaran itu kenapa vitamin C nggak bisa, contohnya tadi tuh nggak langsung ikat ke radikal bebas itu Pak. Apa karena radikal lipid tadi itu kan karena dari lipid, sedangkan vitamin C itu water Ya, soluble water gitu, jadi soluble. nggak bisa. Ya, ya, gitu. Ya karena karakternya ya, karena ini kan lipid kan. Lipid maka dia lebih lebih cenderung bisa dikendalikan oleh yang larut lemak juga. Itu adalah vitamin E gitu. Oh baik Pak, berarti jelas. Ya, Terima kasih Bapak. ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Itu Masih ada? ada Bapak di Ya. chat. Oh iya, Teman saya silakan. tadi mic-nya rusak. Silakan ada yang bentar. Ini Dava, terus siapa yang chat? Emang chatnya. Saya stop saya dulu ya. Maaf Pak, itu di chat Pak. Saya lagi di bis Pak. Ada pertanyaan dari saya Pak. Hmm, hmm. Eh, ya sebenarnya ini kalau kalau dia dipanggang itu konteksnya kalau saya ya ini lebih mungkin ada kontaminan dari panggangannya itu sebenarnya. Jadi bukan meningkat ya, justru ada kontaminan dari panggangannya itu sebenarnya. Ya, karena kalau kalau apa namanya F itu ada dua ya, ada F yang terikat dan nggak terikat ya. Nah kalau dalam konteks di daging-dagingan ya, F itu biasanya eh, tidak terikat ya, dia biasanya langsung Fe-nya dihentikan dengan heme ya, jadi kita bisa langsung konsumsi ya. Nah kalau dipanggang ya nggak masalah sih sebenarnya, jadi dia tidak meningkat, lebih bagaimana dia lebih bioavailable aja, lebih tersedia sebenarnya. Tapi meningkatnya biasanya karena ada kontaminasi dari panggangannya sebenarnya. Itu sih biasanya lebih ke sana aja, biasanya lebih ke sana. Ya, gitu dah, Pak. Kalau maaf Pak, lagi izin nanya lagi Pak. Hmm. Kalau misal kalau misalkan dari daging merahnya itu sendiri kandungan Fe-nya itu berpindah ke si iron skilletnya itu Pak, dan misalkan mempengaruhi kandungan Fe pada senyawa apa sampel bahan makanan yang akan dipanggang berikutnya, itu memungkinkan juga nggak Pak? Kira-kira Pak? Enggak sih, karena Fe Enggak. itu kan dia ada proteinnya ya, bindingnya di situ bindingnya. Enggak, dia tidak akan, kan istilahnya dia tidak akan nempel di situ, nggak nempel di situnya. Ya, dia sebentar, sebentar. Bentar. Iya, jadi data itu ya, jadi tidak ada migrasi sebenarnya, karena kan justru malah migrasinya dari panggangannya itu sebenarnya kalau saya menduganya kenapa dia bisa naik ya, gitu, ya, gitu sih. Ini Baik Pak, terima kasih Pak. baik.
Cukup ya. Terima kasih, nanti tolong PJ saya sudah submit untuk yang absensi, nanti tolong di verifikasi ya sama PJ mata kuliah. Baik, kita ketemu lagi minggu depan, nanti tolong ditanyakan berarti untuk UTS saya tidak, UTS saya belum bisa ngasih kalau saya karena belum full materi semua disampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bapak.